Apakah kamu pernah merasa kehilangan dan berharap ada harapan baru datang dalam hidupmu? Dalam cerita ini, kita akan mengikuti perjalanan seorang ayah yang berjuang untuk memberikan yang terbaik untuk anaknya, dan seorang wanita yang datang untuk mengisi kekosongan yang ada. Jangan lewatkan kisah penuh emosi yang bisa mengubah pandanganmu tentang cinta dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Selamat datang di channel ini, tempat di mana kita berbagi kisah-kisah penuh inspirasi dan harapan. Sebelum kita mulai, mari kita sejenak melantunkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu diberkahi dan diberikan kelapangan hati. Mari kita bersama-sama ucapkan, Allahumma salli ala Muhammad. Amin. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya yang bakal menghangatkan hati. Kami selalu hadir dengan konten-konten yang bermanfaat dan penuh motivasi. Dan tentunya, aku ingin dengar pendapat dan doa dari kalian. Yuk, tuliskan sholawat kalian di kolom komentar, biar kita semua bisa saling mendoakan dan mendapat berkah. Semoga setiap kata sholawat kita sampai dan memberi kebaikan untuk kita semua. Ayo, tulis sekarang. Pagi itu terasa begitu sunyi. Seperti biasa, Ardiansyah duduk di meja makan, menatap piring yang sudah terisi sarapan. Namun, pandangannya kosong. Tak ada lagi senyuman Linda yang dulu selalu menyambutnya. Ia menoleh ke sisi lain meja, tempat Amara biasanya duduk. Gadis kecil itu hanya memandangi piring kosongnya. Matanya kosong dan penuh tanya. Linda, istri tercintanya, telah pergi dalam sebuah kecelakaan. Ardiansyah masih bisa merasakan suaranya yang menenangkan, senyumannya yang penuh kasih, dan pelukan hangat yang selalu menyambutnya di pintu rumah. Kini, semua itu hanya tinggal kenangan. Rumah mereka yang dulu penuh tawa kini sunyi. Tak ada lagi cerita manis dari Linda di pagi hari. Hanya ada Ardiansyah dan Amara, yang kini harus bertahan hidup bersama dalam duka yang sama. Ardiansyah sudah berusaha semampunya. Ia bangun lebih pagi, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, dan bekerja keras demi Amara. Namun, meskipun ia memberikan yang terbaik, ia tahu bahwa ada satu hal yang tidak bisa ia lakukan, menggantikan sosok ibu bagi Amara. Amara masih sering menangis di malam hari, memanggil ibunya yang sudah tak ada. Saat itu, hati Ardiansyah seperti dipanggang di atas bara api. Kenapa ibu nggak ada lagi, Pak? Tanya Amara suatu sore, dengan mata yang penuh tanya dan kebingungan. Ardiansyah mencoba menjawab, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ibu pergi ke tempat yang lebih baik, sayang, jawabnya dengan suara parau. Amara tak bisa mengerti. Ia hanya tahu bahwa ibunya sudah tiada. Ardiansyah merasa tak cukup mampu untuk menjelaskan lebih jauh. Sebagai ayah, ia bisa memberikan makan dan tempat tinggal, tapi tidak untuk rasa kasih sayang yang tulus dari seorang ibu. Ia tahu, di suatu titik, Amara akan membutuhkan sosok wanita yang bisa memberikan semua itu, yang bisa merawatnya dengan penuh kasih. Namun, saat itu, Ardiansyah hanya bisa berharap bahwa ia bisa memberikan yang terbaik untuk anaknya, meskipun tak tahu apakah dirinya cukup kuat untuk melakukannya sendiri. Setelah sekian bulan berlalu, Ardiansyah mulai merasa kesulitan. Kehilangan Linda bukan hanya mengubah cara hidupnya, tetapi juga seluruh dunia Amara. Sejak ibu mereka pergi, Amara lebih sering terlihat murung, bermain sendirian, atau bahkan terbangun tengah malam dengan tangisan yang terdengar penuh kesedihan. Ardiansyah berusaha keras untuk menghiburnya, namun ia tahu, ia bukan ibu. Hari demi hari berlalu, dan Ardiansyah merasa semakin terjepit. Ia bisa bekerja, bisa memberi makan, dan memenuhi kebutuhan fisik Amara, tetapi ada hal lain yang lebih penting, perhatian, kasih sayang, dan kehangatan seorang ibu. Amara, walau tak pernah mengungkapkan dengan kata-kata, jelas merindukan sosok itu. Ia sering bertanya, kenapa ibu nggak bangun lagi? Atau, Pak, kapan ibu pulang? Ardiansyah merasa terpojok. Tidak ada kata-kata yang bisa menyembuhkan luka di hati Amara. Tak ada pelukan yang bisa menggantikan pelukan lembut Linda. Ardiansyah merasa cemas. Apakah dirinya bisa cukup untuk mengisi kekosongan itu? Ia bekerja lebih keras,
Namun rasa lelah fisik tak sebanding dengan beban emosional yang ia rasakan. "Amara, kamu nggak apa-apa?" tanya Ardiansyah pada suatu sore, saat melihat putrinya menatap kosong keluar jendela. Amara hanya menggelengkan kepala. "Aku rindu ibu," jawabnya. Suaranya terdengar pelan dan penuh sesak. Itu adalah saat yang sangat berat bagi Ardiansyah. Ia merasa seperti gagal, meskipun ia sudah berusaha. Ia merasa tak mampu memberi apa yang dibutuhkan Amara, terutama kasih sayang yang tulus seorang ibu. Keinginan untuk melihat Amara bahagia, tersenyum lepas, seperti dulu, semakin kuat. Namun, ia tahu, ia tak bisa melakukannya sendirian. Saat itu, ia menyadari bahwa Amara membutuhkan lebih dari sekadar makanan atau tempat tidur yang nyaman. Ia butuh cinta, kasih sayang, dan perhatian yang hanya bisa diberikan oleh seorang wanita. Ardiansyah merasakan sebuah beban berat di pundaknya, sekaligus kebingungan tentang bagaimana cara memperbaiki semuanya. Ia berdiri di dekat jendela, menatap langit senja yang indah, berpikir tentang langkah selanjutnya. "Aku harus menemukan jalan, demi Amara," gumamnya dalam hati. Ardiansyah tahu, hidup mereka tak akan pernah sama lagi, tapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa menyerah begitu saja. Setelah berhari-hari berpikir, Ardiansyah akhirnya sadar bahwa ia harus mencari jalan keluar. Kehilangan Linda bukanlah sesuatu yang bisa ia atasi sendiri, apalagi dengan Amara yang terus bertanya tentang ibunya. Sebagai ayah, ia sudah memberikan semua yang ia bisa, tetapi ada bagian dari Amara yang tetap kosong, dan Ardiansyah merasa tak cukup untuk mengisinya. Pulang dari pasar pada suatu pagi, Ardiansyah duduk di ruang tamu sambil memandang foto keluarga yang terpasang di dinding. Di sana, ia melihat senyuman Linda, yang seolah-olah memanggilnya untuk bertindak. "Apa yang bisa aku lakukan, Linda? Amara butuh lebih dari sekadar aku," gumamnya pelan. Ia berpikir keras, mencari solusi yang bisa memberi Amara rasa aman dan bahagia lagi. Tapi di saat yang sama, Ardiansyah takut. Bagaimana mungkin ia bisa menemukan seseorang yang bisa menggantikan posisi Linda dalam hidup mereka? Bagaimana cara ia bisa memperkenalkan sosok baru kepada Amara tanpa membuatnya merasa terluka? Suatu sore, saat sedang duduk sendiri, Ardiansyah membuka buku foto keluarga mereka. Melihat Amara yang tersenyum ceria di pelukan ibunya, hatinya teriris. Ia tahu bahwa ia tak bisa selamanya mengandalkan kenangan. Anak perempuan itu butuh lebih dari itu. Ia butuh sosok wanita yang bisa merawatnya, mengasihinya, dan memberikan perhatian yang lebih dari sekadar kata-kata. Jangan biarkan dia tumbuh tanpa ibu, pikir Ardiansyah. Ia tahu, meskipun berat, inilah saatnya untuk mulai membuka hati. Mencari seseorang yang bisa menjadi ibu bagi Amara, meskipun ia masih merasa takut akan penolakan. Namun, ada satu hal yang ia sadari. Ia tidak bisa mengubah masa lalu. Linda sudah pergi, dan ia harus menerima kenyataan itu. Yang bisa ia lakukan sekarang adalah memastikan Amara memiliki masa depan yang lebih baik. Ardiansyah merasa sedikit lega, meskipun ia tahu pencarian ini tidak akan mudah. Tapi, di tengah kebingungannya, ada secercah harapan. Amara butuh seorang ibu, dan Ardiansyah tahu bahwa ia harus berusaha menemukan sosok itu, apapun yang terjadi. "Aku akan mencarinya, Amara. Aku janji, aku akan menemukan seseorang yang bisa memberikanmu cinta yang kau butuhkan," ucapnya dalam hati. Ardiansyah merasa putus asa. Setiap kali ia berusaha membuka hati untuk seseorang yang mungkin bisa mengisi kekosongan itu, selalu ada keraguan yang menghalangi. Amara sudah cukup terluka, dan ia takut jika ia salah memilih, maka hatinya akan semakin terluka. Jadi, ia tetap berjalan dalam kesendirian, berharap waktu akan memberikan jawaban. Namun, takdir bekerja dengan cara yang tak terduga. Suatu pagi, saat Ardiansyah pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan, ia bertemu dengan seorang wanita bernama Nisa. Nisa adalah seorang janda muda yang baru saja pindah ke desa itu. Ardiansyah tidak menyangka bahwa pertemuan itu akan mengubah arah hidupnya. Nisa tampaknya orang yang sederhana, dengan senyum lembut yang tak pernah lepas dari wajahnya. Ia tidak tampak mencolok, namun ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ketika Nisa menyapanya, Ardiansyah merasa aneh, seperti ada ikatan tak kasat mata yang menariknya untuk berbicara lebih lama. "Selamat pagi, Pak Ardiansyah,"
Apa kabar? Nisa menyapa dengan suara lembut. Mereka mulai berbicara, dan Ardiansyah merasa nyaman. Ada kedamaian dalam percakapan mereka, sesuatu yang sudah lama ia rindukan. Nisa bukan hanya ramah, tetapi juga sangat perhatian. Ia dengan tulus bertanya tentang Amara, meskipun baru pertama kali bertemu mereka. Minggu-minggu berikutnya, Nisa sering terlihat di sekitar rumah Ardiansyah. Ia sering menawarkan bantuan, seperti membawakan sayur atau membantu mengurus rumah. Ardiansyah sempat merasa canggung, tapi Amara tampaknya mulai nyaman dengan Nisa. Mereka bermain bersama, dan Ardiansyah melihat senyum Amara yang kembali muncul. Itulah pertama kalinya Ardiansyah merasa sedikit lega setelah sekian lama. Suatu hari, saat mereka sedang duduk di teras rumah, Amara tiba-tiba berkata, "Nisa, kamu kayak ibu, ya?" Kata-kata itu membuat hati Ardiansyah serasa dipukul. Amara, yang selama ini tak pernah bicara tentang ibunya, kini menyebut Nisa dengan kata, "ibu." Meskipun Ardiansyah tak tahu apakah ini hanya perasaan sementara dari Amara, ia merasa sedikit harapan muncul. Nisa tidak hanya memberi perhatian pada Amara, tetapi ia juga bisa memberi ruang bagi Amara untuk merasa dicintai tanpa menggantikan posisi ibu kandungnya. Namun, Ardiansyah masih terjebak dalam keraguan. Apakah Nisa benar-benar orang yang tepat? Bisakah ia menjadi sosok ibu bagi Amara? Atau ini hanya sementara? Nisa, di sisi lain, tampaknya tidak terburu-buru. Ia bersikap lembut, tidak pernah memaksakan diri untuk menggantikan Linda, dan itu membuat Ardiansyah merasa semakin nyaman. Mungkin, justru karena kelembutannya itu, Ardiansyah mulai merasa ada sesuatu yang lebih. Sesuatu yang bisa memberikan Amara kebahagiaan tanpa harus menghapus kenangan akan ibu kandungnya. Seiring berjalannya waktu, kedekatan antara Ardiansyah, Nisa, dan Amara semakin terasa. Nisa mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama mereka, bukan sekadar menawarkan bantuan, tapi juga menjadi bagian dari keseharian mereka. Setiap kali Ardiansyah pulang kerja, ia disambut dengan tawa Amara dan senyuman Nisa. Ada kehangatan yang mulai tumbuh di rumah yang sempat terasa dingin dan sunyi setelah kepergian Linda. Nisa seringkali mengajak Amara bermain di halaman, mengajarinya cara merawat tanaman, atau hanya sekadar duduk bersama di teras sambil berbincang ringan. Amara yang dulunya pendiam kini mulai berbicara lebih banyak, bercerita tentang hal-hal kecil yang membuatnya senang, seperti bunga yang baru ia tanam atau kisah-kisah lucu dari teman-temannya di sekolah. Ardiansyah melihat perubahan itu dengan hati yang terenyuh. Ia merasa sedikit lega, namun hatinya tetap ragu. Amara masih sering mengingat ibunya, dan ia khawatir jika terlalu cepat menerima Nisa, akan ada luka baru yang muncul dalam hati putrinya. Namun, ada sesuatu dalam diri Nisa yang membuat Ardiansyah merasa nyaman. Nisa tidak pernah berusaha menggantikan posisi Linda. Ia hanya memberikan ruang bagi Amara untuk merasakan cinta yang tulus, tanpa ada paksaan. Ia tidak pernah memaksa Amara untuk menganggapnya sebagai ibu, meskipun terkadang Amara memanggilnya dengan sebutan itu. Suatu malam, setelah makan malam bersama, Nisa duduk dengan Amara di ruang tamu, membacakan cerita dari buku favorit Amara. Ardiansyah melihat pemandangan itu dari kejauhan. Amara tertawa kecil, mendengarkan cerita dengan penuh perhatian, sementara Nisa tersenyum lembut menatapnya. Saat itu, Ardiansyah merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Mungkin ini adalah rasa yang selama ini ia cari, kehadiran seseorang yang bisa membuat Amara merasa lebih baik, yang bisa menggantikan kekosongan yang ditinggalkan oleh Linda tanpa menuntut untuk menggantikan tempat ibu kandungnya. "Pak," tiba-tiba Amara berkata sambil menatap Ardiansyah, "Nisa itu baik ya? Dia kayak ibu, deh." Kata-kata Amara membuat hati Ardiansyah bergetar. Mungkin ini saat yang tepat. Mungkin Amara sudah siap untuk menerima Nisa sebagai bagian dari hidup mereka. Ardiansyah tidak bisa menahan perasaan itu lagi, perasaan yang sudah lama ia pendam. Ia mulai merasakan bahwa Nisa bukan hanya seorang wanita yang memberi perhatian, tetapi juga seseorang yang bisa menjadi bagian dari keluarga kecil mereka. Ia bukan pengganti, tapi pelengkap yang bisa membawa kebahagiaan yang telah lama hilang. Meskipun hatinya masih sedikit ragu, Ardiansyah tahu bahwa ia harus mengambil langkah ini. Untuk Amara, dan untuk dirinya sendiri. Ia ingin melihat putrinya tumbuh bahagia,
dengan seseorang yang bisa memberikan kasih sayang yang selama ini ia cari. Malam itu, Ardiansyah dan Nisa duduk di beranda rumah, menikmati udara malam yang sejuk. Di seberang mereka, Amara sudah terlelap tidur di kamar, dengan senyum damai di wajahnya. Nisa terlihat lebih santai dari biasanya, meski Ardiansyah merasakan sesuatu yang berbeda. Perasaan yang tumbuh di hatinya tidak bisa lagi ia tahan. Sebenarnya, ia sudah mulai merasa lebih dari sekadar terima kasih kepada Nisa. Ia mulai melihat Nisa lebih dari sekadar sosok yang hadir untuk membantu. Terima kasih, Nisa. Ardiansyah berkata pelan, memecah keheningan malam. Kamu sudah banyak membantu kami, lebih dari yang bisa aku ucapkan. Nisa menoleh dan tersenyum lembut. Aku senang bisa membantu. Amara itu anak yang luar biasa. Kamu pun begitu, Ardiansyah. Tak mudah menjalani semuanya sendirian. Ardiansyah terdiam sejenak, memandang bintang yang tampak terang di langit malam. Ia merasa ada kedamaian yang tak bisa dijelaskan. Ada sesuatu dalam diri Nisa yang membuatnya merasa tenang. Sesuatu yang seolah menghubungkan mereka tanpa kata-kata. Ia merasa bahwa Nisa telah memberikan lebih dari sekadar bantuan praktis. Kehadirannya memberikan rasa aman. Rasa bahwa segala sesuatunya bisa lebih baik meski tanpa Linda di sisi mereka. Tapi, di dalam hatinya, Ardiansyah masih bingung. Ia merasakan perasaan yang lebih dari sekadar rasa terima kasih. Setiap kali Nisa tersenyum padanya, hatinya berdebar lebih kencang. Dan setiap kali ia melihat Amara tertawa bersama Nisa, ia merasakan kedekatan yang lebih dari sekadar teman. Ardiansyah, kamu tahu, aku nggak pernah bermaksud menggantikan Linda. Kan? Nisa berkata dengan suara lembut, hampir seperti menyelami perasaan Ardiansyah. Aku hanya ingin ada untuk Amara. Untuk kalian berdua. Kata-kata itu membuat Ardiansyah terdiam. Ia merasa lega mendengar Nisa berkata seperti itu, meskipun ia sendiri sadar bahwa hatinya sudah mulai lebih dari sekadar merasa terima kasih. Ia tak bisa menyangkal bahwa ia merasakan ketulusan yang begitu dalam-dalam setiap kata Nisa. Namun, ia takut untuk melangkah lebih jauh. Takut kalau ini akan merusak apa yang telah mereka bangun. Ia takut jika membuka hati sepenuhnya, ia akan kehilangan sesuatu yang sudah mereka miliki, kedamaian dan harapan yang mulai tumbuh. Tapi di sisi lain, ia juga tahu bahwa ia tidak bisa hidup dalam ketakutan selamanya. Ia ingin melihat Amara tumbuh bahagia, dan ia ingin menjadi pria yang bisa memberi kebahagiaan untuk putrinya. Nisa, tanpa paksaan, sudah menjadi bagian dari hidup mereka, dan Ardiansyah merasa bahwa ia tidak bisa menutup mata dari kenyataan ini lebih lama lagi. Mungkin aku sudah mulai terbiasa dengan kehadiranmu, Nisa. Ardiansyah akhirnya berkata, suaranya lembut, penuh kejujuran. Mungkin aku juga mulai melihat lebih dari sekadar seorang teman. Nisa tersenyum, dan untuk pertama kalinya, Ardiansyah merasa bahwa ada kemungkinan untuk masa depan yang lebih baik, untuk mereka bertiga. Ada harapan baru, meski langkah mereka masih ragu-ragu. Malam itu, Ardiansyah merasa perasaan yang selama ini ia pendam semakin sulit untuk disembunyikan. Keputusan yang harus ia ambil seakan menunggu di depan mata. Dalam hati, ia tahu bahwa tidak ada jalan kembali. Ia harus melangkah ke depan. Setiap hari yang ia jalani dengan Nisa dan Amara membawanya semakin dekat pada kenyataan yang tidak bisa ia hindari lagi. Nisa bukan hanya wanita yang membantu mereka, tetapi sudah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Namun, keraguan itu masih ada. Apakah ia siap untuk memberi ruang pada perasaan ini? Apakah Amara siap menerima Nisa lebih dari sekadar teman? Ardiansyah berpikir keras, merasakan tekanan di dadanya. Ia takut jika ia membuat keputusan yang salah, maka semua yang telah mereka bangun akan runtuh. Tapi ia juga tahu, kalau ia terus menunda, maka waktu yang berharga akan hilang begitu saja. Suatu malam, setelah Amara tertidur, Ardiansyah dan Nisa duduk bersama di ruang tamu, menikmati secangkir teh. Nisa terlihat tenang, tapi Ardiansyah tahu dari tatapannya, bahwa ia pun merasakan ketegangan yang sama. Mereka berdua tahu bahwa perasaan yang tumbuh di antara mereka tidak bisa diabaikan lagi. Sesekali, Nisa melirik Ardiansyah dengan senyum lembut, tapi Ardiansyah merasakan ada yang belum terungkap. Nisa. Ardiansyah memulai, suaranya agak serak. Aku tahu aku nggak bisa lagi mengabaikan perasaan ini.
Aku takut, jika aku terlalu cepat melangkah, aku akan menghancurkan semua yang kita punya. Tapi, di sisi lain, aku juga tahu, kamu sudah menjadi bagian dari hidup kami. Nisa menatap Ardiansyah dengan mata yang penuh pengertian, tanpa ada sedikit pun ragu. Aku tidak ingin menggantikan Linda, Ardiansyah. Aku tahu aku tidak akan pernah bisa menjadi ibu yang sama seperti dia untuk Amara. Tapi aku ingin ada di sini, bersama kalian. Aku ingin memberikan yang terbaik. Air mata mulai menggenang di mata Ardiansyah. Tidak ada kata-kata yang lebih indah yang bisa ia dengar. Meskipun ketakutannya belum sepenuhnya hilang, ada kehangatan di hatinya yang memberinya keberanian. Nisa tidak menginginkan lebih dari yang bisa ia berikan. Ia hanya ingin memberikan kebahagiaan, tanpa ada tuntutan, tanpa ada perasaan harus menggantikan siapapun. Ardiansyah menarik napas panjang, lalu menatap Amara yang tertidur di kamar. Anak kecil itu, yang selama ini hanya tahu bagaimana merindukan ibunya, kini mulai merasa nyaman dengan kehadiran Nisa. Amara mulai tersenyum lebih sering, mulai bercerita lebih banyak, dan yang terpenting, ia tidak lagi terbangun di malam hari dengan tangisan. Itu semua berkat Nisa. Amara, dia butuh kamu. Nisa. Ardiansyah berkata, suaranya kini lebih pasti. Dan aku juga butuh kamu. Mungkin ini bukan jalan yang mudah, tapi aku tahu ini adalah langkah yang tepat. Nisa memegang tangan Ardiansyah, memberi senyum yang penuh harapan. Saat itu, di antara keduanya, ada sebuah ikatan yang lebih kuat dari sekadar perasaan. Ada cinta, ada keberanian, dan yang terpenting, ada sebuah keluarga yang sedang dibangun kembali, meskipun dari puing-puing masa lalu. Ardiansyah tahu bahwa keputusan ini tidak akan mudah, tetapi ia sudah siap. Untuk Amara, untuk Nisa, dan untuk dirinya sendiri, ia siap untuk melangkah maju, bersama. Keputusan itu sudah diambil, dan meskipun ada ketegangan yang masih terasa, Ardiansyah merasa ada sesuatu yang baru dalam hidup mereka. Sebuah harapan yang mulai tumbuh, perlahan tapi pasti, mengisi ruang-ruang kosong yang selama ini membekas akibat kehilangan. Amara, yang sebelumnya hanya bisa merindukan ibunya, kini mulai merasa aman dan bahagia lagi. Ia mulai kembali tersenyum setiap kali Nisa datang mendekat, setiap kali mereka bermain bersama di halaman rumah. Hari demi hari berlalu, dan kehadiran Nisa terasa semakin menyatu dengan hidup mereka. Ardiansyah melihat bagaimana Amara berbicara lebih banyak, lebih ceria, dan bahkan mulai memanggil Nisa dengan sebutan, Ibu, tanpa rasa ragu. Ardiansyah, yang awalnya terkejut, kini hanya bisa tersenyum dengan hati yang hangat. Ia tahu, Nisa tidak menggantikan Linda, tetapi ia memberikan Amara apa yang selama ini hilang, kasih sayang seorang ibu yang penuh perhatian dan kelembutan. Suatu sore, ketika mereka bertiga duduk di bawah pohon besar di halaman rumah, Amara tiba-tiba melirik Ardiansyah dengan mata berbinar. Pak, aku senang sekarang. Nisa baik banget, ya? Tanyanya dengan senyum lebar. Ardiansyah hanya bisa menatap Amara dengan mata yang penuh perasaan. Ia tidak tahu harus berkata apa. Rasa syukur dan bahagia menyelimuti hatinya. Mungkin ini yang terbaik, meskipun perjalanan mereka tidak mudah. Ia melihat betapa Amara mulai merasa nyaman dengan Nisa, dan ia merasakan ketulusan yang dalam di hati Nisa, yang tidak memaksakan diri untuk menggantikan siapapun, tetapi justru memberikan sesuatu yang sangat berharga bagi mereka, cinta tanpa syarat. Ayah juga senang kamu senang, Amara. Jawab Ardiansyah dengan suara yang penuh haru. Nisa, yang duduk di samping mereka, hanya tersenyum sambil memandang mereka berdua. Ia merasa damai, meskipun tak ada kata-kata yang bisa mengungkapkan betapa berharganya momen ini baginya. Ia tahu bahwa proses ini tidak bisa dipaksakan. Tapi, hari demi hari, ia melihat Amara mulai menganggapnya lebih dari sekadar teman, lebih dari sekadar orang yang datang untuk membantu. Ia melihat sebuah keluarga yang dibangun dari kepercayaan, kasih sayang, dan saling pengertian. Di malam hari, setelah Amara tidur, Ardiansyah dan Nisa duduk bersama, menikmati kesunyian yang kini terasa lebih indah. Ardiansyah meraih tangan Nisa, meremasnya lembut. Terima kasih, Nisa. Aku nggak tahu bagaimana caranya membayar semua kebaikanmu. Kamu nggak hanya menjadi ibu bagi Amara, tapi juga kekuatan bagi aku. Nisa menatapnya dengan lembut, senyum kecil di bibirnya.
Aku hanya melakukan apa yang bisa aku lakukan. Ardiansyah. Kita berdua melakukannya bersama. Ini perjalanan kita, dan aku bersyukur bisa berjalan bersama kalian. Ardiansyah merasa hatinya penuh dengan harapan baru, harapan yang tidak datang begitu saja. Harapan yang datang melalui usaha, melalui keputusan yang penuh keberanian. Meskipun masa lalu mereka kelam, kini ada cahaya yang menerangi langkah mereka ke depan. Langkah yang penuh dengan kasih, penuh dengan kebahagiaan sederhana, dan penuh dengan kepercayaan bahwa mereka bisa melewati apapun bersama. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jangan lupa tulis sholawat dan doa di kolom komentar untuk Nabi Muhammad SAW, agar kita semua mendapatkan keberkahan dan rahmatnya. Jangan ragu untuk berbagi pendapat dan pengalaman kamu tentang cerita ini di bawah ya.